Bidan adalah seorang yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan kebidanan dan memiliki kualitas serta diakui di negara tempat program tersebut. IKI atau disebut dengan Ikatan Bidan Indonesia, yang dimana dilambangkan dengan buah delima, yang dimana biji delima yang kecil-kecil tersebut dianggap akan tumbuh menjadi generasi-generasi unggul filsafat kebidanan, yang dimana keyakinan setiap bidan yang dijadikan kerangka berpikir dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Bidan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu serta berkualitas sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, yang dimana standar pelayanan kebidanan ada 24 dan dibagi menjadi 5 bagian besar, yang dimana pertama itu standar pelayanan umum, contohnya seperti program KB. Kedua, standar pelayanan antenatal, yang dimana pelayanan pasca persalinan. Ketiga itu pertolongan persalinan, yang dimana seorang bidan memberikan asuhan persalinan kala 1 hingga persalinan nantinya tiba. Kemudian yang keempat itu standar pelayanan masa nipas, yang dimana setiap bidan memberikan perawatan terhadap bayi baru lahir dan pelayanan bagi ibu dan bayi sewaktu masa nipas. Kemudian kelima, penanganan gawat daruratan seperti penanganan retensio plasenta, yang dimana pelayanan kebidanan merupakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab bidan di dalam sistem pelayanan kesehatan agar terbentuk keluarga sehat dan sejahtera. Sejarah kebidanan di Indonesia. Bidan awalnya dibuka di Indonesia pada tahun 1851 dibuka oleh Dr. William Bowes. Namun, bidan ditutup kembali pada tahun 1853. Kemudian dibuka kembali di Rumah Sakit Batavia pada tahun 1902 dan di Makassar pada tahun 1904. Pada tahun 1950 sampai 1953 ada dibuka pendidikan pembantu bidan, dan pada tahun 1975 sampai 1984 bidan kembali ditutup selama 10 tahun dan dibukalah sekolah keperawatan. Kemudian pada tahun 2014 dibuka program studi magister sebagai pendidikan vokalis pertama kali di Poltekkes Kemenkes Semarang. Sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia. Pada tahun 1807, pada masa Gubernur Hendrik, dukun dilatih untuk menolong persalinan. Kemudian pada tahun 1851 pendidikan bidan pribumi, kemudian dilanjut pada tahun 1952 pelayanan bidan belum sepenuhnya diakui. Bidan masih ada dukun dan bidan berkolaborasi dengan dukun tersebut. Pada tahun 1957 puskesmas dibuat, yang dimana menerima pelayanan posyandu, yang kemudian pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB, kemudian itu imunisasi, gigi, dan kesehatan lingkungan. Paradigma kebidanan. Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap hal atau objek yang berpengaruh atas tindakan. Paradigma kebidanan merupakan cara pandang seorang bidan terhadap dalam memberikan pelayanan, yaitu pandangan tentang manusia atau wanita, kemudian lingkungan, kemudian pelayanan perilaku, pelayanan komponen paradigma yaitu wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan. Bidan sebagai profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan.
Ciri-ciri bidan sebagai profesi, sebagai jabatan profesional yaitu pendidikan formal, memiliki pendidikan formal yang spesifik dan standar. Kemudian lisensi. Setelah menyelesaikan pendidikan, bidan harus memiliki lisensi atau izin praktik yang dikeluarkan. Kemudian ketiga yaitu kode etik bidan. Bidan memiliki kode etik profesi yang harus dipatuhi dalam pelayanan menjalankan tugasnya. Kemudian itu organisasi. Profesi bidan terhubung dalam organisasi profesi yang memberikan dukungan, contohnya itu seperti IKI, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian kewenangan tertentu setiap pemeriksaan kesehatan, persalinan normal dan pemberian konseling. Kemudian kode etik merupakan suatu peraturan yang telah dibuat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Seorang profesional merupakan seorang yang ahli yang didapatkan dari belajar. Dan fungsi bidan. Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seorang bidan yang berkedudukan di dalam masyarakat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Peran bidan sebagai tenaga kesehatan dan promosi kesehatan adalah komunikator, motivator, fasilitor, dan konselor bagi masyarakat. Teori kebidanan dan teori Repa Rubin. Repa Rubin adalah seorang bidan di Amerika Serikat. Repa Rubin mengembangkan pelatihan dan teori tentang kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan ibu dan anak, di mana teori Repa Rubin adalah untuk mengidentifikasi sebagaimana seorang wanita dapat menjalankan peran sebagai seorang ibu. Upaya yang dilakukan wanita selama kehamilan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan diri dan bayi, memastikan penerimaan masyarakat, menentukan cipta diri dan identitas, memahami arti memberi dan menerima tugas tokoh dan tujuan kegiatan maternal pada masa hamil, melahirkan dan nifas. Dijelaskan lebih rinci dan dilanjutkan oleh Justin pada tahun 1981 yang dimana memastikan kesehatan fisik diri dan banyak penerimaan sosial terhadap dirinya dan banyak oleh orang-orang yang berarti baginya. Giây phút em gặp anh là